Haluskan daun menggunakan chopper, jika kurang halus bisa dihaluskan lagi dengan mortar dan alu. Timbang daun sebanyak 4 gram. Tuang daun yang telah dihaluskan di gelas beaker. Tambahkan 2 ml mesenol tambah 3 ml aseton tambah 15 ml heksana. Tutup dengan plastik wrap, tunggu 15 menit. Pisahkan antara ekstrak daun dengan daun singkong dengan batang pengaduk. Bisa menggunakan saringan juga agar lebih mudah. Jika terdapat 2 lapisan berbeda, tambahkan natrium sulfat anhidrat. Pertama, pasang kolom gelas secara tegak lurus pada statif. Posisi kolom yang lurus sangat penting agar saliran pelarut mengalir merata dari atas ke bawah. Selanjutnya, letakkan kapas bebas lemak sekitar 1 cm dari dasar kolom supaya silika tidak keluar dari kolom bersama dengan pelarut. Timbang silika gel 60 ukuran 0,2 sampai 0,5 mm sebanyak 0,2 gram. Kemudian, masukkan silika gel ke dalam gelas kolom secara hati-hati supaya tidak ada silika gel yang berceceran. Tambahkan 4 ml heksana dalam gelas kolom, timbang silika gel ukuran 0,063 sampai 0,2 mm sebanyak 2,7 gram. Tambahkan 15 ml heksana dalam gelas beker yang berisi silika gel. Aduk hingga merata menjadi bubur silika gel. Masukkan bubur silika gel ke dalam kolom dengan hati-hati. Segera beri heksana jika pelarut habis supaya silika gel tidak membeku. Kemudian bilas sisa silika gel dengan 15 ml heksana. Keberhasilan pada pemisahan sangat bergantung pada tahap preparasi kolom yang baik. Langkah yang pertama yaitu pipet 10 ml ekstrak daun singkong bagian atas. Di sini hati-hati ya teman-teman, jangan memipet bagian bawah karena bagian bawah ini biasanya berupa seperti air. Yang kedua adalah timbang 1 gram silika gel ukuran 0,2 sampai 0,5 mm. Kemudian campurkan silika gelnya pada sampel dan campur hingga merata menjadi bubur sampel. Kemudian bubur sampel dituang secara hati-hati ke dalam kolom. Di sini bisa dibantu menggunakan batak pengaduk agar silika gelnya juga ikut tertuang. Di sisi lain, anggota kelompok mengambil 15 ml heksana. Di sini jangan lupa memakai APD ya teman-teman, jangan lupa pakai maskernya. Kemudian elusi perlahan-lahan dengan penambahan heksana 15 ml. Jangan lupa buka keran dan tampung 10 ml eluen dan tuang kembali eluen tersebut ke dalam kolom. Diulangi sebanyak 3 kali. Lalu setelah dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali, tampung eluat 1 pada vial. Minimal 2 kali penampungan ya teman-teman. Lalu mengambil heksana banding aseton yaitu 4:1 sebanyak 10 ml. Jadi 8 ml heksana dan juga 2 ml aseton. Ini dicampurkan ya. Kemudian elusi perlahan-lahan dengan penambahan heksana banding aseton 4:1 10 ml yang telah diambil. Setelah itu tampung elua 2 pada vial. Di sini didapatkan 2 vial. Ambil aseton dan etanol dengan banding 4:1 dengan total 10 ml. Masing-masing aseton 8 ml dan etanol 2 ml. Elusi dengan penambahan aseton dan etanol yang tadi telah diukur secara perlahan-lahan. Tampung elua 3 pada vial. Ambil etanol sebanyak 10 ml. Elusi dengan penambahan etanol 10 ml yang telah diukur tadi secara perlahan-lahan. Lalu untuk langkah yang terakhir, tampung eluat 4 pada vial. Yang pertama,
pilih dua warna yang berbeda. Dalam kelompok kami menggunakan warna hijau dan kuning untuk analisa spektrofotometri. Sebelum dilakukan analisa spektrofotometri, bilas kuvet terlebih dahulu. Bilas dengan menggunakan belangko dan sampel yang digunakan. Lalu, isi kuvet dengan belangko. Untuk warna hijau, dengan menggunakan etanol. Untuk yang warna kuning, kami menggunakan heksana. Isi kuvet dengan sampel. Antara sampel kuning dan sampel hijau berbeda kuvet. Masukkan kuvet yang berisi belangko dan tekan tombol 0 APS. Serta perhatikan juga untuk penaruhan tata letak kuvet. Untuk tata letaknya, yang penting menghadap ke kita. Kemudian masukkan kuvet yang berisi sampel. Ulangi dua hal sebelumnya setiap pergantian panjang gelombang. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Sari dan Mayasari pada tahun 2018, mereka menentukan kurva standar pada beta karoten. Nah, di sini didapatkan bahwa panjang gelombang serapan maksimum beta karoten adalah 450 nanometer. Kemudian, berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Nur Hisamuddin dan kawan-kawannya pada tahun 2020, mereka menyatakan bahwa puncak serapan pada panjang gelombang 662 nanometer adalah untuk klorofil A.